Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Amelia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pemahaman hadis klasik dan kontemporer. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pendekatan pemahaman hadis klasik. Pengertian metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis adalah suatu cara yang tersistematis dan teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya secara umum. Metode pemahaman hadis merupakan kerangka dan langkah-langkah, tahapan-tahapan, cara-cara yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan dari tahap awal hingga akhir. Sejarah awal, praktik pemahaman hadis sudah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika Nabi menyampaikan sabdanya kepada para sahabat. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi Muhammad memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk pergi ke perkampungan Bani Quraiza. Pada periode klasik ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rutinitas yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan atau kontradiksi satu hati dengan hati yang lain dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami, maka lahirlah beberapa kitab hadis baik secara ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal itu. Penggunaan metode pada periode ini memang tidak secara tersirat diungkapkan secara khusus, akan tetapi usaha yang dilakukan ulama menunjukkan eksistensi cabang-cabang ilmu hadis yang berkonsentrasi pada pemberian penjelasan pada matan. Dalam perkembangan periode klasik ini, terdapat ulama-ulama dalam pengkajian pemahaman hadis. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, dalam kitabnya Ikhtilaf al-Hadis memberikan gambaran dalam menyelesaikan hadis yang terlihat bertentangan dengan melalui beberapa cara, dan cara yang ia tawarkan memang bukanlah wacana baru dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal ini, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u atau kompromi, al-tarjih atau pengunggulan suatu dalil dan dalil lain, dan al-nasak atau penghapusan pembatalan suatu dalil. Pendekatan yang digunakan oleh beliau adalah yang pertama, kebahasaan, yang kedua, asbab al-wurud, yang ketiga, berdasarkan keadaan sosial dan budaya. Kemudian selanjutnya, yaitu menurut Ibnu Qutaibah Zainuri, melalui kitabnya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis secara kontekstual, melalui pendekatan bahasa, sejarah, dan rasional, pada bagian-bagian kebanyakan dalam kitab ini merupakan sorotan ilmu Qutaibah kepada pola pikir dan metode kelompok-kelompok aliran kalam atau ahli kalam dalam menguraikan, menafsirkan, dan menakwilkan hadis-hadis yang terkesan terlalu sembrono. Untuk itulah hadirnya kitab ini berusaha meluruskan penafsiran serta pemahaman agar tidak terjerumus dalam kebingungan, kekeliruan, dan bahkan kesalahan dan kesesatan dari penafsiran dan penampilan para ahli kalam. Beberapa langkah dalam upaya menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif, Ibnu Qutaibah merumuskan. Yang pertama, mengidentifikasi hadis, yaitu identifikasi ini berupa status hadis meski diakui identifikasinya tidak mendetail, tidak menggunakan tahari, hanya mengandalkan status hadis semisal sahih hasan atau doif, ataupun menolak karena bukan hadis. Yang kedua, melihat asbab al-wurud. Untuk meneliti hadis, penting untuk mengetahui asbab al-wurudnya sebagai pemahaman sebelum memahami pesan-pesannya dan menggali kemungkinan makna lain yang dirujuk dalam latar ketika hadis disabdakan. 3. Melakukan takwil terhadap salah satu hadis yang bertentangan. Yang ketiga, melakukan takwil terhadap 2 hadis yang bertentangan. Ada kalanya dalam upaya ini mendapatkan pemahaman yang terdapat dari 2 hadis yang bertentangan, Ibnu Qutaibah melakukan takwil keduanya. Yang keempat, memperkuat takwilnya dengan ayat Al-Quran hadis selain bait syair logika.
fakta sejarah ilmu pengetahuan. Yang kelima, dilakukan nasik dan mansuk atau melakukan tarjih, dan hal ini dijadikan alternatif terakhir yang digunakan berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang lebih mendahulukan metode jam'u tarjih ini. Pendekatan yang digunakan pada fase ini masih menggunakan pendekatan yang cukup sederhana, mengingat ilmu pengetahuan yang belum berkembang sedemikian rupa, sehingga pendekatan yang dominan pada ranah kebahasaan dan historitas sebuah hadis, meski ada beberapa tambahan pada penjelasan hadis, dengan menggunakan konsep yang berbeda sesuai latar belakang pensyarah. Model pembacaan fase klasik bertujuan guna mencari dan menghasilkan the original meaning yang dimaksud dalam hadis, dan dalam pencarian meaning, pendekatan bahasa dan sejarah menjadi hal yang krusial karena pencerahan untuk mengonfirmasi makna yang dimaksud oleh Rasul dan hadisnya. Wacana ini seringkali disebut paradigma positifme, sehingga dibutuhkan analisis yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada, mengingat pada fase ini kental akan sisiran bi al-maktur dan sedikit dibumbui dengan penafsiran bi al-ra'i juga. Pendekatan ini tentu sulit untuk merespon realitas sosial dan umat Islam yang terus berubah dengan cepat dan berbagai persoalan baru yang membutuhkan pemahaman yang lebih dinamis, kreatif, dan inovatif. Contoh dari pendekatan pemahaman hadis klasik ini yaitu dari Abu Ubaid yang berkata, "Aku menghadiri sholat id bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau sesungguhnya mengawali dengan sholat dan khutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami memakan daging kurban kami setelah 3 hari." Saya mengambil referensi dari jurnal skripsi Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik hingga Kontemporer oleh Ahmad Irfan Fauzi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dosen pembimbing Bapak Rifki Muhammad Fathi, MA. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.